Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok 12 dan pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan hasil dari kinerja kami pada tugas kali ini. Saya sendiri Muhammad Rafi Sabila dengan NRP 168. Saya Gadis Trana Putri dengan NRP 4. Saya Nanda Mutiara dengan NRP 152. Nah, untuk nomor satu sendiri akan dijelaskan oleh teman saya, ya, Eka. Oke, di sini saya bakal menjelaskan dari awal tentang deskripsi awal dataset. Nah, di sini terdapat beberapa hal seperti jumlah baris, jumlah kolom, tipe data, dan juga ringkasan awal. Nah, di sini pertama saya meload data dari dataset yang ada. Kemudian saya meload data, kan datanya itu ada dua, yaitu train dan test. Jadi kami meload dua-duanya karena total dari 1.309 baris itu dari train dan juga test. Nah, saya memuat train dan test terpisah untuk mencegah adanya data leakage karena si survive ini hanya ada di train. Nah, untuk ukuran data mendeskripsikan ini baris dan juga 12 ini kolom. Selanjutnya ada data types menggunakan types di types ini untuk menunjukkan di mana kolom numerik dan di mana kolom yang kategorikal. Nah, kolom numerik ini seperti integer, kategorikal ini seperti objek. Nah, selanjutnya menggabungkan dataset. Penggabungan dataset ini digunakan untuk proses imputasi dan juga encoding sehingga terjadi konsistensi. Nanti bakal dilepas lagi saat pemodelan. Selanjutnya, ini untuk mendefinisikan kolom. Ini adalah ringkasan tadi, yaitu yang data info dan juga data describe yang tadi. Ini adalah hasilnya. Ini adalah hasil info. Jadi ada beberapa kolom seperti passenger hingga embark. Selanjutnya ada penanganan missing value. Di sini penanganan missing value ini untuk menghitung dan mengurutkan jumlah nilai kosong per kolom. Jadi saya menggunakan sort values dengan ascending. Nah, selanjutnya dari missing value tersebut akan dibuat heat map. Di sini bisa terlihat ada missing value yang sangat banyak terdapat di cabin. Nah, selanjutnya untuk penanganan dari missing value tersebut, untuk cabin akan di-drop karena dia terlalu banyak missing value. Nah, untuk embark, dia bakal dilakukan modus. Untuk fair, dia akan diisi. Diisi dengan median P class. Untuk um, age, dia akan diisi dengan median per kombinasi, yaitu sex atau P class. Selanjutnya, akan dilihat masih ada berapa banyak missing value yang tersisa dalam ini. Nah, di sini ada survive sebanyak 418. Nah, yang lainnya sudah tidak ada missing value. Selanjutnya akan dibuat heat map. Tadi kan sudah dibikin heat map sebelum penanganan missing value. Nah, sekarang adalah heat map setelah penanganan missing value. Selanjutnya, melaporkan perubahan dari penanganan. Nah, setelah dilihat, ini adalah hasil dari penanganan yang sudah dilakukan, seperti penghilangan missing value. Selanjutnya, menghapus data duplikat. Di sini, dataset kami itu sudah tidak ada data duplikatnya. Jadi, setelah dihapus, dia juga bakal tidak ada. Ini jumlah duplikat sebelum dihapus, kami pakai duplicate. Selanjutnya, ini hapus duplikat jika ada, karena tidak ada, jadi tidak ada. Lalu yang terakhir adalah memverifikasi konsistensi format tipe data. Di sini format tipe datanya ada beberapa seperti numerik dan juga kategorikal. Selanjutnya, saya melakukan penambahan fitur engineering. Ada beberapa fitur yang dilakukan, ada title, family size, dan ticket group. Yang pertama adalah family size. Nah, di sini untuk family size ini akan menggabungkan jumlah saudara yaitu SIP SP dan orang tua anak part ditambah satu yaitu diri sendiri. Nah, fitur ini dapat memberikan wawasan seberapa besar keluarga yang berpergian bersama ketika trip. Nah, kami menggunakan family size ini akan menggabungkan SIP SP dan part dan satu ini menggabungkan jadi satu. Lalu ini adalah hasilnya. Selanjutnya adalah feature engineering, mengekstrak title dari kolom nama. Yang pertama kita lakukan yaitu ekstraksi title dari kolom name. Lalu selanjutnya menampilkan distribusi title. Dan yang ketiga itu mengelompokkan title yang jarang muncul. Semua title yang jarang muncul diganti menjadi rare agar model tidak kebingungan dengan kategori minor. Ini terdapat perubahan menjadi beberapa kategori saja.
Nah, berikutnya feature engineering untuk tiket grup. Nah, tiket di sini kode ini membuat fitur baru bernama tiket grup, yaitu jumlah penumpang yang berbagi tiket yang sama. Sebagian besar nilainya satu. Artinya, tiket dipakai sendirian. Nah, ada juga tiket dengan dua orang atau lebih, biasanya dengan keluarga atau rombongan. Fitur ini bisa memberi insight apakah penumpang dengan tiket grup memiliki peluang selamat yang berbeda dibanding penumpang dengan tiket individu. Betul. Oke. Eh, Lalu pada deteksi outlier ini, di sini saya menggabungkan dua metode statistik, yaitu IKR per kelompok, sex dan P-class, dan Z-score secara global. Nah, IKR untuk mencari data di luar tentang kuartil, sementara Z-score menandai data yang lebih dari 3 standar deviasi dari rata-rata. Keduanya digabung sehingga baris dianggap outlier kalau terdeteksi oleh salah satu metode. Ringkasan per kelompok dan P-class menunjukkan distribusi outlier di tiap eh, kelas penumpang seperti ini. Ini bisa dilihat seks dan P-class. Oke, jadi di sini ada visualisasi dari box plot. Nah, di kode ini kita membuat histogram berdasarkan jenis kelamin dan box plot berdasarkan kelas tiket. Histogram memperlihatkan distribusi age dan pair berbeda antara pria dan wanita. Misalnya wanita, oh, misalnya wanita di usia 20 sampai 40 tahun. Oxford menunjukkan perbedaan yang jelas antar kelas, terutama pada pair di mana kelas 1 membayar tiket jauh lebih mahal dibanding kelas 3. Visualisasi ini membantu kita memahami pola data sebelum modeling. Seperti ini. Ini histogram dan ini box-boxnya. Oke. Lalu untuk dokumentasi outliernya, di sini ada eh, deteksi outlier. Nah, di kode ini mendeteksi outlier dengan mendeteksi IQR lalu menangani outlier menggunakan Winsorization. Nah, Winsorization sendiri memotong nilai ekstrim kepada kuantil 10% sampai 90%. Alasan saya memilih visualization adalah supaya data tetap lengkap, karena dataset Titanic kecil, tapi pengaruh nilai ekstrim berkurang. Visualisasi boxplot memperlihatkan sebelum cleaning ada banyak titik outlier, sementara setelah cleaning, ini jadi distribusinya lebih rapat daripada sebelum cleaning. Selanjutnya yaitu buat transformasi data kategorikal. Yang pertama, kita membuat salinan dataset agar aman. Lalu menentukan kolom untuk encoding. Kita menggunakan kolom sex, invert, dan title. Untuk kolom ordinal, P-class itu dibiarkan karena udah memiliki urutan numerik. Selanjutnya, kita melakukan one hot encoding. Dan yang terakhir itu cek perubahan dimensi dataset. Sebelum encoding itu ada 14 kolom dan sesudah encoding ada 19 kolom. Dataset Titanic, setiap atribut numerik seperti age, VERS, SIP, SP, dan VARS memiliki rentang nilai yang berbeda. Sebagai contoh, usia penumpang berada di kisaran 0 hingga 80 tahun. Sedangkan harga tiket bisa mencapai lebih dari 500 jika data ini langsung digunakan tanpa normalisasi atau standarisasi. Variabel dengan nilai besar seperti VAR akan lebih dominan dalam perhitungan jarak pada algoritma yang sensitif terhadap skala, misalnya clustering, PCA, atau KNN. Untuk itu, metode standard scaler dipilih karena mampu mengubah data sehingga memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Dengan cara ini, distribusi setiap variabel menjadi sebanding sehingga tidak ada variabel yang berpengaruh hanya karena skalanya lebih besar. Selanjutnya itu exploratory data analysis. Yang pertama itu kita bakal print statistik deskriptif untuk kolom numerik. Ini bakal menampilkan min, standar deviasi, minimal maksimal, kuartil, eh,
dari setiap kolom numerik. Selanjutnya, itu ada statistik deskriptif, itu untuk kolom kategorikal. Ini outputnya itu ada jumlah data nol, jumlah kategori unik, kategori yang paling sering muncul, sama frekuensi. Selanjutnya, ini untuk visualisasi distribusi variabel numerik. Ini tuh untuk membuat histogram untuk tiap kolom numerik. Outputnya itu plot histogram yang menunjukkan distribusi tiap kolom numerik. Dan kategorikal. Selanjutnya itu ada korelasi antar variabel numerik. Ini kita akan menggunakan heatmap korelasi yang person itu untuk korelasi linear antar dua variabel, sedangkan Spearman itu untuk korelasi berbasis peringkat atau rank. Itu outputnya itu heatmap menunjukkan seberapa kuat hubungan antar kolom numerik. Oke, jadi insight yang dapat kita ambil dari future engineering yang pertama dari title, di mana title ini diambil dari kolom name. Jadi dapat disimpulkan bahwa wanita dan anak dengan gelar Miss, Mrs, atau Master itu memiliki survival rate jauh lebih tinggi, yaitu sekitar lebih dari 60%. Lalu, sebaliknya, untuk pria dewasa atau Mister itu mendominasi jumlah korban atau survival rate-nya itu sekitar 15%. Lalu, kategori khusus seperti rare dan royal, walaupun sedikit jumlahnya, tetap menunjukkan pola menarik terkait status sosial. Jadi dapat disimpulkan bahwa title memuat informasi demografi, usia, gender, status sosial yang relevan dengan keselamatan, sehingga merupakan fitur penting untuk model prediksi. Selanjutnya, insight kedua dari family size, yaitu penumpang dengan keluarga kecil dari 2 sampai 4 orang lebih banyak selamat dengan survival rate-nya sekitar 50%. Sedangkan yang berpergian sendirian itu lebih rentan sekitar 30%. Dan keluarga besar yang jumlahnya lebih dari 6 orang memiliki survival rate sangat rendah. Jadi dapat disimpulkan bahwa ukuran keluarga mempengaruhi peluang bertahan, ada keuntungan sosial bagi kelompok kecil, tetapi resiko meningkat untuk kelompok sangat besar atau penumpang sendirian. Dan yang terakhir yaitu insight terhadap future engineering yang tingkat grup, itu menunjukkan kelompok tingkat kecil 1-2 orang memiliki peluang selamat lebih tinggi. Kelompok besar yang lebih dari 4 orang justru cenderung lebih sulit diselamatkan dengan survival rate menurun tajam. Jadi dapat disimpulkan bahwa ukuran kelompok perjalanan tingkat grup mempengaruhi keselamatan mirip dengan pola family size. Jadi dari future engineering ini kita dapat melakukan berhasil menambahkan sinyal informasi baru ke dalam dataset. Ketiga fitur ini tidak hanya memperkaya analisis eksploratif, tetapi juga diprediksi akan meningkatkan performa model prediksi survival Titanic karena menambah konteks sosial dan demografi yang tidak terlihat dalam variabel mentah saja. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.